warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulas materi kemarin tentang teks laporan hasil observasi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena banyak kekurangan pada video pembelajaran Ibu, baik itu dari segi tampilan yang masih sederhana ataupun dari suara yang ada dalam video ini. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu telah memberikan video ulasan sedikit tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Itu observasi. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal-hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang sesuatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Teks hasil observasi mempunyai tujuan. Tujuan dari teks hasil observasi yaitu menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ataupun fakta yang ada dalam observasi kita atau pengamatan yang kita lakukan. Itu tujuan utama dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Informasi yang disajikan tentu mengandung ajakan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, terus ciri-ciri dari teks hasil observasi kemarin sudah Ibu tampilkan di video sebelumnya. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, objek apa yang dapat kita amati atau kita dapat observasikan atau dalam melakukan pengamatan. Yang pertama itu ada hewan. Yang pertama ada hewan. Contohnya kucing. Terus ada lagi tumbuhan. Tentang bunga melati. Ada lagi tentang benda-benda. Nah, itu benda-benda itu ada wayang, ada topeng, ataupun benda-benda lainnya ya. Terus ada tempat.
Nah, selanjutnya kegiatan seperti tadi tentang pembuangan sampah atau kegiatan yang lagi rame vaksinasi. Terus serta objek-objek lainnya. Selanjutnya baru kita masuk dalam ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap, artinya data dan fakta yang ada dalam teks laporan hasil observasi harus lengkap atau berdasarkan fakta atau real. Yang kedua, jelas, artinya dalam laporan hasil observasi tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, benar atau akurat, artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Selanjutnya, sistematis, artinya dipaparkan secara runtut ya. Yang kelima, objektif, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi yang didapat dalam pengamatan kita. Yang keenam, tepat waktu. Artinya harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Untuk struktur teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu pernyataan umum terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Selanjutnya terdapat isi. Ini dari pengertian dari deskripsi bagian. Terdapat isi, perincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang selanjutnya yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Contohnya, contoh dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada contoh pernyataan umum atau definisi umum yang tadi artinya terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Di sini ada bunga melati adalah tumbuhan yang hanya tumbuh di sebagian Asia Tenggara dan Australia. Bunga ini ditetapkan sebagai bunga bangsa bagi Indonesia atau tepatnya puspa bangsa. Hal ini berarti bunga ini diakui sebagai satu di antara bunga ciri khas negara Indonesia. Itu definisi umum atau pernyataan umum dari bunga melati. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian dari bunga melati itu ada deskripsi bagian batang, ada deskripsi bagian daun, ada juga deskripsi bagian bunganya. Nah, di sini Ibu hanya memberikan contoh tentang deskripsi bagian batang. Contohnya, pohon ini tingginya sedang, sekitar setengah tinggi rata-rata orang dewasa. Atau setelah diukur tinggi, tepatnya sekitar 83 cm.
Batangnya bulat, berkayu dengan tinggi 4-60 cm. Batang tubuhnya bercabang dan berwarna coklat di bagian pangkal, kemudian coklat muda di bagian ujungnya. Nah, untuk deskripsi bagian daun bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Selanjutnya deskripsi manfaat yang berisi tentang fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, yang kita amati bunga melati, yaitu manfaatnya bunga melati adalah satu di antara kekayaan tumbuhan negara yang telah ditetapkan sebagai bunga bangsa. Aromanya yang memikat membuat bunga ini sering dijadikan teh bunga melati yang biasanya dicampur dengan daun teh muda. Mari kita turut melestarikan dengan cara ikut menanamnya atau sesederhana mencicip tehnya yang terkenal harum dan menyegarkan. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini untuk unsur kebahasaan itu ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu frasa nomina dan frasa verba. Yang kedua, kata imbuhan atau afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pengertian frasa sendiri adalah kelompok kata yang memiliki karakter non-predikat, artinya dalam sebuah kalimat, frasa ini tidak menduduki posisi sebagai subjek atau predikat. Frasa nomina adalah kumpulan atau kelompok kata benda. Contoh dari frasa nomina yaitu ruang guru, gedung pertemuan, halaman rumah, kado pernikahan, meja makan, dan rumah bersalin. Untuk frasa verba yaitu kelompok kata kerja. Contoh dari frasa verba atau kelompok kata kerja yaitu sedang makan, pergi ke pasar, bekerja keras, belum mandi, sudah makan, menetapkan harga. Selanjutnya, yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Di sini ada kata dasar yang akan menjadi kata benda dan kata kerja yang berimbuhan. Yang pertama, bentuk. Bentuk menjadi kata benda, pembentukan yang mempunyai imbuhan pe dan kan. Sedangkan untuk kata kerja yaitu membentuk yang berimbuhan me. Dan masih banyak contoh-contohnya, silahkan dibaca dan disalin. Untuk berikutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang di dalamnya ada kata verba yang bersifat definitif. Dengan kata lain, berfungsi untuk mendefinisikan sesuatu. Contoh kata definitif yang dimaksud seperti kata merupakan, adalah, ialah, dan masih banyak lainnya ya. Selanjutnya, kalimat deskripsi atau deskriptif. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan kata verba
untuk kepentingan mendeskripsikan suatu objek. Contoh kalimat deskriptif dan kalimat definisi. Ibu berikan satu contoh untuk kalimat deskriptif. Masjid Al-Ikhlas memiliki 10 pilar yang menyangga bangunan dengan cat kuning keemasan yang membuatnya nampak megah. Sedangkan kalimat definisi, rumah adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal dan berlindung dari berbagai gangguan. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Di sini ada pengertian dari kalimat simpleks, disebut juga kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Itu tadi penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan materi tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi tadi mengenai apa itu frasa nomina, frasa verba, afiksasi, terus tentang kalimat kompleks, kalimat simpleks, deskripsi, kalimat definisi. Ibu akan lanjutkan di materi selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Itu tadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar walaupun tidak tatap muka. Semoga kita lekas bertemu di dalam kelas melakukan pembelajaran. Semoga tidak bosan dengan pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum